God, this is good, Bu. Lihat, bagus sekali. Bagaimana Ibu bisa punya koleksi-koleksi begini bagus? Iya, ini semuanya adalah bagian dari persahabatan saya dengan banyak orang. Ini batik Alaira. Alaira? Alaira. Iya. Kemudian ini yang buat adalah one of the designer, Mas Erdan. Ya, jadi saya selalu memberikan motivasi kepada mereka create yang sesuatu yang baru, terus harus baru. Jadi jangan monoton di dalam membuat sesuatu. Jadi mereka akhirnya tergerak untuk memadupadankan mote-mote dengan kain. Dan dulu kan batik nggak gini ya Bu, kalau kita pakai batik biasa. Iya. Terus dan memang kalau pakai kebaya batiknya juga harus ditaruh di selempangan begini ya Bu? Iya. Apa begini? Ya, memang itu tergantung kepada nuansa hati seseorang. Ya, kalau dia mau kepengen elegan, begini dia yang elegan, elegan ya? Demikian. Tetapi kemudian dia mau berganti style ya, kemudian dia kerudungkan. Tapi yang kalau kita mengerudungkan ini kain ya, jangan sampai kain itu terlalu dibesarkan. Misalnya segini. Ya, jadi seperti badannya terbungkus, ya seperti badannya gede lagi. Apalagi kemudian ditaruh di kepala begitu, kan ada yang supaya karena kan tidak semua selendang ini buat kepala kan Bu? Enggak, jadi selendang itu harus melambai. Oke, catatan selendang harus melambai. Oke. Tapi dari semua batik ya saya paling seneng ini batiknya Ramli, lihat. Ada kisah apa di balik ini? Iya, ini sebelum Ramli meninggal, ya 3 tahun yang lalu dia menawarkan kepada saya, Mbak Min mau nggak ini batik-batik saya, dan mungkin ini batik yang terakhir katanya. Terus saya bilang kamu jangan ngomong gitu dong, udah sakit ya. Tapi di hari-hari terakhirnya dia justru membuat batik-batik yang sangat indah. Iya, indah sekali. Satu hal pasti, bayangkan bagaimana mereka membuat batik tersebut. Jadi kalau kita mau beli batik, jangan pernah bilang, wah kok mahal. It's me. That's me. Wah kok mahal, berarti kita nggak tahu bagaimana cara bekerjanya seorang pengrajin, ya, bahwa mereka itu sampai matanya sakit cuman buat bikin titik-titik ini, kemudian untuk menggambar dan semua mewarnai. Jadi itu adalah apresiasi atau penghargaan kita kepada pengrajin Indonesia, apalagi kalau misalnya tenun, songket dan semuanya itu kan bagaimana mereka caranya sehingga terjadi warna-warna yang menakjubkan demikian. Jadi kita jangan kemudian wah kok mahal. Pertama kali harus banyak yang kesindir kayaknya ya. Karena kita sekarang begitu, iya mungkin juga karena kita biasa melihat sekarang kan batik di mana-mana. Iya. Dan kita mungkin buat yang tidak mengerti nggak bisa membedakan mana yang batik tulis, mana yang dari cetakan mesin, sehingga kadang-kadang apresiasinya jadi. Tapi Ibu lebih suka sebenarnya kalau Ibu mau idealnya batik itu di print atau di? Iya, saya memang batik print itu memang lebih murah, tetapi kalau saya ingin melestarikan budaya Indonesia, saya ingin sekali batik tetap pembatiknya itu dengan membatik dengan tangan ya. Itu sebenarnya akan lebih sentuhannya itu. Jadi kalau di print itu kan jadi kayak orang kalau dicetak tuh mukanya sama. Ya, misalnya bagus mau dicetak nih, mukanya sama bikin alisnya dicetak gitu ya. Jadi alisnya sama gitu, ketemu sama perempuan yang manapun alisnya sama ya. That's right. Tapi kalau dengan tangan nggak mungkin sama. Iya, kayaknya Ibu Min ya memang identik dengan etiket. Iya. Sampai ini ada buku tentang etiket hijau, ramah lingkungan dan buku-buku yang lain. This is you when you were young. Iya.
I'm still yes, young yes, yes. now. Oh, ya. Look at you, so beautiful. Ini tahun 90-an. Wow. Ya, jadi udah hampir 25 tahun, 26 tahun yang lalu. Apa yang menarik buat Ibu? Ini adalah hal yang saya mau dalami gitu. Dan kemudian kain ini, what drag you there? Iya, saya itu senang sekali mengamati perilaku orang lain. Dan saya senang sekali membuat orang lain itu menjadi lebih bagus, lebih cantik, lebih berperilaku baik. Nah itu saya selalu ingin, kalau lihat seseorang yang agak kurang gitu, saya rasanya ingin memberitahu, tapi kan nggak sopan. Masa baru ketemu kasih tahu kan nggak sopan. Tapi kita gatul gitu ya, Bu. Iya, tapi itu adalah luapan jiwa saya. Saya kepengen orang itu menjadi orang Indonesia yang membanggakan. Itu keinginan saya. Ibu mengagumkan sekali deh. Saya jadi ingat zaman-zamannya pemilihan ratu-ratu kecantikan, putri-putri itu, saya selalu nggak bisa ikut kan ya. Sebenarnya pengen ikut gitu, tapi kan mereka pasti kriterianya itu behavior, brain, and beauty. Terus kalau kita gede kayak gini tuh nggak punya kesannya, jadi nggak punya behavior, brain, and beauty karena tidak dikasih. That's wrong. But yeah, what do you think about it? Yeah. Enggak. Jadi itu sebetulnya tidak fair kalau hanya orang-orang yang kurus Jadi harus ada beberapa kategori, ya. Agree. Beberapa kategori yang mencerminkan bahwa manusia itu unik, terdiri dari berbagai kategori. Jadi nggak bisa itu silogisme semua sama rata, itu nggak benar. Betul. Iya. Siapa sih yang ngeluarin brain, behavior, dan beauty? Sebetulnya itu saya. Ketawa nggak boleh kenceng gitu ya, Bu? Boleh. Kalau di Sofanova boleh. Karena kita bahagia. Kita di sini bahagia banget ya. Lihat dong, kita dari tadi ketawa-ketawa. Saya jadi berbicara kepada orang yang mencetuskan brain, beauty, and behavior. Itu saya tahun 70-an saya sudah membuat itu. Bahwa harus ada 3B. Ya, tapi saya tidak mengatakan beauty itu harus langsing. Saya mengatakan beauty itu dari perilaku. Begitu. It's a good attitude gitu ya, Bu ya. Oke. Dan untuk kali ini karena Dewi begitu baik ya, nanti saya ada deh sesuatu buat Dewi. Kode saya diterima. Habis ini kita ngobrol tentang keluarga. Kayak tadi kita bicara kain, buku dan sebagainya. Saya kenal Mas Sandiaga Uno. A very good guy, orangnya humble sekali gitu. No wonder karena mamanya seperti ini. Tapi saya pengen tahu sebenarnya seperti apa Ibu Min Uno di dalam keluarga. Kita akan tetap ngobrol di sini di Sofanova, satu sofa berbagi cerita. Saya harus paksa Ibu Min Uno untuk minum sama saya. Mari kita minum. Kita masih punya nafas, punya kehidupan. Itu adalah sesuatu hal yang sangat membanggakan. Jadi rasa syukur kepada Sang Pencipta.